Gak habis pikir sih gue ya men ya. Asli gak habis pikir gue. Masa kemarin tuh kita ngebahasnya ya penistaan agama Islam ya masih kayak ya gitu-gitu aja gitu. Tapi yang paling parah mungkin yang nginjek-nginjek Al-Quran gitu kan. Nah tapi di kali ini ya men ya, di video kali ini tuh masalahnya bukan cuman diinjek doang coy, tapi ditempelkan ke itunya. Ngerti nggak itunya apa? Iya ke arah itulah pokoknya ya cuy. Ini bener-bener bikin gue kayak kok ada sih manusia kayak gini gitu. Dan gue sempet kepikiran ini bukan manusia lagi men. Udah ibarat kata iblis hybrid dengan binatang gitu. Jadi sikapnya kayak iblis, otaknya kayak binatang gitu. Jadi emang bener-bener gak bisa mikir tapi sikapnya jahat gitu. Ini gue bener-bener heran banget sama orang kayak gini gitu kan. Yang pertama adalah gue tuh heran kalau emang dia bukan Islam. Kalau misalnya gitu dia bukan Islam, apa niat dia ngelakuin kayak gitu gitu. Toleransinya mana? Dan kalau dia Islam lebih parah lagi men. Mana akalnya gitu. Yo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya ya, audio kali ini kita bakalan coba untuk bahas lagi. Dan di video kali ini mungkin gue agak emosi ya men, yang gak bisa gue bercanda-bercanda nih ya. Karena emang gue ngeliatnya aja tuh kesel banget asli. Kayak bener-bener anjing nih, bukan manusia sih. Emang bener bukan manusia nih. Kalian nanti lihat aja videonya, mungkin bakal gue blur juga. Karena kan itu, waduh bagian intim ya men, dimana tuh gak boleh kelihatan seharusnya gitu. Tapi dia ngevideoin dan bahkan Al-Quran digituin sama dia gitu. Aduh, tapi kalau gak salah gue bukan Al-Quran sih ya, tapi pokoknya kayak Yasin gitu. Intinya mah bagian dari Al-Quran gitu ya. Kita bakal lihat, dan di sini katanya sih udah ditangkap, gue juga nggak tahu. Tapi ini kita bakal coba cari tahu dulu bagaimana kronologinya. Dan disclaimer lagi buat kalian semua, gue bakal emosi di video kali ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya mungkin gue bakal meledak-meledak ya, karena ini akhir-akhirnya banyak banget nih men. Baru kemarin kita ngebahas tentang cewek ateis gitu kan yang di TikTok, itu juga ngehina Islam, ngehina Kristen gitu. Di video kali ini ada lagi gitu kan. Jadi intinya makin banyak akhir-akhir ini men, gak ngerti gue asli dah. Oke, tanpa baik baca kita langsung aja ke TikTok ya men. Let's go. Oke men, kita udah berada di TikTok ya, dan di sini kalian bisa lihat ya, viral pria di Bekasi tempelkan ke Al-Quran. Aduh ya Allah, gimana ya cara bilangnya ya? Ih men, ini tuh bagian yang ibarat kata kotor gitu. Ini tempat pembuangan kotoran. Lu nempelin kitab suci ya, ibarat kata tuh hal yang paling dihormati oleh orang Islam. Lu tempelin ke situ. Baru kemarin kita ngebahas yang diinjek-injek, sekarang udah ke sini. Makin kotor aja sekarang ya Al-Quran di pandangan-pandangan orang-orang biadab kayak gini ya. Bukan orang sih ini, maka kata gue juga apa, binatang. Bukan binatang juga sih ya, campuran iblis binatang dah intinya gitu ya men. Kita bakal lihat gimana penjelasannya men. Langsung aja kita putar men, let's go. Pemirsa, aksi tak layak ditiru yang dilakukan oleh seorang pria warga Rawalumbu, Kota Bekasi viral di media sosial. Seorang pria yang diketahui berinisial BF 36 tahun itu viral usai diduga melakukan Aduh, ini harus disensor sih kayak men, anjing. Astagfirullahaladzim, kesel banget asli gue, asli dah. Dia ngapain ngevideoin sih, maksud gue ih, apa sih faedahnya dia ngevideoin teh apa? Gak mungkin dong nyari viral kayak gitu. Ya kali orang nyari viral dengan hal bodoh kayak gini. Ini pasti gue yakin lebih ke arah emang sengaja ingin menghina aja gitu, menghina Islam. Bukan ingin viral lagi gitu, memang ingin memancing amarah emosinya orang Islam aja gitu. Ini kalian di blur aja nanti ya men, mohon maaf banget, video bakal gue blur dikit. Ini bagian sininya. Penistaan terhadap agama. Dalam video yang beredar terlihat BF dengan sengaja merekam dirinya menempelkan alat kelamin atau penis ke sebuah buku yang menyerupai Al-Quran. Anjing, bisa-bisanya men, bisa-bisanya. Maksud gue kok bisa sih dia kayak gitu? Gak kepikiran apa itu tuh? Iya persetan lah, lu mau agama lu apa, gue gak peduli. Cuman itu tuh kitab suci orang Islam, lu gituin. Cing tuh gak ada harga dirinya Al-Quran di mata lu gitu. Ih kesel banget asli gue, ya Allah. Ih gue sampai kesel sampai mau nangis anjing, parah banget asli dah. Perbuatannya membuat geram masyarakat. Pihak kepolisian pun turun tangan dalam kasus ini. Bagus. Alasan yang membuat pelaku melakukan penistaan terhadap buku yang menyerupai kitab suci umat Islam itu masih dalam penyelidikan. Udah sih kalau nanya alasan, kayaknya lu pasti ujung-ujungnya bilang ODGJ. Gue yakin orang-orang kayak gini ujung-ujungnya dikatain ODGJ gitu. Udah kelar men. Atau minta maaf nangis-nangis, udah kelar gitu. Padahal orang kayak gini ya, bukan ODGJ, lebih tepatnya emang hilang respect gitu. Dan orang-orang kayak gini harus kasih jerak. Karena kalau nggak dikasih jerak nih ya, makin banyak lagi. Ini capek gue bilang berkali-kali dah. Sering banget gue ngomong di YouTube, kayak berkali-kali dah gue ngebahas tentang orang-orang yang menghina Islam gitu kan, nginjek Al-Quran, ngelempar Al-Quran. Sampai sekarang apa hukumannya? Paling cuma penjara berapa tahun, udah kelar. Yang lain pada ikutan, karena emang itu hukumannya simple doang. Coba hukumannya ya setara dengan harga diri Al-Quran, bisa nggak sih? Itu pertanyaan gue.
kalau hukumannya bisa setara dengan harga diri dari sebuah Al-Quran, pasti orang-orang pada nggak berani gitu. Coba dah, ini udah, wah anjing, sumpah ini kasar banget sih asli dah. Dan gue kesel banget kalau misalnya ujung-ujungnya ini hukumannya ya biasa-biasa aja gitu. Karena gue yakin habis ini ada lagi. Liatin aja makin parah, liatin aja. Yakin gue, liatin aja men. Makin parah dari ini coy, yakin gue. Metro Bekasi Kota. Pelaku pun disangkakan dengan pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 1 Junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Oke. Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. 6 tahun penjara, ancaman doang tuh. Gue yakin ujung-ujungnya ya setahun, kalau nggak bulan-bulanan doang, nggak sampai tahun-tahunan. Liatin aja. Udah ditangkep berarti ya men, ya gitulah intinya cuy. Kita lihat komentar-komentarnya nih men. Ini komentar-komentarnya kenapa sih pada nanyain efek apa sensor-sensoran? Udah, yang dibahas teh sekarang adalah sikap dari si bapak anjing ini atau si bang itulah si biadab itulah gitu kan. Itu yang harus kita bahas. Ini kenapa pada sensor yang dibahas? Nah, ini yang gue pengen nanya nih. Terus yang emak-emak kemarin nginjak Al-Quran ditangkap gak? Itu pertanyaan gue sekarang men. Ditangkap gak sih? Udah ditangkap, dibilang ODGJ gak tuh mama? Tuh. Jadi ini lihat nih, yang ibu-ibu bertiga menginjak Al-Quran sambil terbawa terbak-bak, yang kejadian di Karawang, ibu-ibu bersumpah nama Al-Quran tapi dengan cara Al-Quran diinjak. Kalau nggak salah gue yang injak-injak Al-Quran teh itu ujung-ujungnya minta maaf, udah kelar kayaknya ya men ya. Cuman ini gue nggak tahu nih yang kali ini gimana gitu. Dan di sini kita bakal baca sedikit beritanya ya men ya. Nah ini dia nih mukanya nih, ini mukanya ini kalian tandain mukanya ya cuy. Kalau misalnya pernah lihat atau apa tuh udah, liatin mukanya tandain ya cuy ya, mukanya ini. Dan kalau nggak salah gue namanya itu siapa ya? Gue sempet lihat tadi men ya bentar. Nah coy, jadi namanya itu adalah Bobby Fatahillah. Kalau emang dari namanya sih kita lihat ya men ya, si Bobby ini namanya kayak nama Islam karena ujungnya Fatahillah gitu. Kemungkinan besar ada 80% kalau misalnya dia itu Islam men. Kemungkinan besar gitu kan. Kita komentar ya cuy. Harusnya ada hukum yang tegas dan keras terhadap oknum penista kitab agama apapun, karena itu hal sangat menodai, bener. Apapun agamanya, misalnya Kristen gitu, Injil digituin, nah itu harus dihukum juga. Apapun agamanya, pokoknya mah harus dikasih hukum yang berat. Jangan penjara doang. Gak ada apa ya, maksud gue gak setara hukumannya dengan harga diri dari kitab suci tersebut gitu loh maksud gue ya men ya. Jadi intinya kayak gitu men. Ya ampun, saya non muslim aja geram banget lihat seperti itu. Otak tambah urat malunya di mana? Mau terkenal caranya gitu amit-amit om? Enggak sih men, bukan cuma mau terkenal ini mah, emang benci aja gitu sama Al-Quran kayaknya men ya. Orang-orang seperti ini yang bisa membuat rusak watak manusia dan juga memecah belah persatuan NKRI, bener coy. Tolong kawal kasus ini terus ya tuh kawan-kawan. Iya harus dikawal men, karena kalau nggak dikawal pasti lepas aja udah ini mah. Gak bakal lanjutin lagi kasusnya men, gue yakin kayak gitu cuy. Oke. Yaudah guys, mungkin segitu video gue, subscribe dan makasih banyak udah nonton video kali ini. Jangan lupa dibantu share videonya ya men ya, karena kalau misalkan kalian gak bantu share nih men ya, kalian berarti nggak ikut ngawal video ini atau kalian nggak ikut ngawal kasus ini gitu. Jadi kita sama-sama nih ya. Gue juga sampai sekarang pengen ngeliat dulu nih, ini berita selanjutnya gimana sih? Apakah diproses atau gimana gitu? Kayak kita bakal lihat sama-sama ya. Jadi kalian tolong share video kali ini dan sebarluaskan gitu, karena biar ini ada tindak lanjutannya gitu, biar nggak dibiarkan aja kayak gitu ya cuy. Langsung aja kalian share dan juga jangan lupa di like juga, dan juga jangan lupa di komen juga ya men ya. Menurut kalian bagaimana gitu? Yaudah guys, segitu video guys, subscribe dan bye bye. Gue kesel banget asli deh.